salah satu produk bioteknologi yang berasal dari Tanah Karo, Sumatera Utara, yaitu tape singkong. Bioteknologi konvensional adalah jenis bioteknologi yang untuk menghasilkan jasa dan barangnya memakai bantuan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur agar bisa menciptakan enzim-enzim tertentu. Tape merupakan salah satu jenis makanan dari hasil fermentasi bahan baku yang diberi ragi sebagai sumber mikrobanya. Tape sebagai hasil fermentasi menghasilkan alkohol dan gula. Fermentasi dapat didefinisikan sebagai proses metabolisme di mana akan terjadi perubahan-perubahan kimia dalam substrat organik, kegiatan atau aktivitas mikroba yang membusukkan bahan-bahan yang difermentasi. Proses fermentasi tidak hanya menimbulkan pengawetan pada singkong, tetapi juga menyebabkan perubahan tekstur, cita rasa, dan juga aroma bahan pangan yang membuat singkong tersebut menjadi lebih menarik, mudah dicerna, dan juga bergizi. Nah, tape singkong sendiri menggunakan bakteri Saccharomyces cerevisiae atau yang biasa kita kenal dengan ragi. Manusia sudah dari dulu menggunakan ragi untuk menghasilkan alkohol sebagai fermentasi pembuatan tape singkong. Nah, tape singkong ini juga sudah menjadi ciri khas bagi orang-orang di Tanah Karo, di mana setiap perayaan yang diadakan oleh mereka, tape singkong ini tidak akan lupa untuk disajikan. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan tape singkong itu sendiri, kami sudah menyediakan satu video bagaimana pembuatan tape singkong itu. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan salah satu bioteknologi konvensional, yaitu tutorial pembuatan tape singkong melalui proses fermentasi. Selamat menyaksikan. Pertama, siapkan bahan-bahannya, yaitu singkong, ragi, kemudian daun pisang. Kupas semua bagian kulit singkong yang telah kita siapkan tadi sampai habis. Setelah itu, kita cuci singkong sampai bersih. Kemudian, kita potong-potong singkong menjadi beberapa bagian yang lebih kecil lagi sesuai selera kita. Setelah semuanya dipotong menjadi beberapa bagian kecil, maka kita cuci lagi dengan air bersih. Kemudian masukkan singkong ke dalam panci dan juga air bersih. Nah, kemudian kita masak sampai singkong benar-benar matang. Sembari menunggu, maka kita hancurkan ragi sampai benar-benar halus untuk nanti ditaburi ke dalam singkong.
Setelah singkong benar-benar matang, maka kita pindahkan singkong ke daun pisang yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, di sini saya menggunakan daun pisang agar singkong lebih cepat dingin dan ragi lebih merata. Selanjutnya, jika singkong telah dingin, maka kita taburi singkong dengan ragi yang sudah kita haluskan tadi, sampai merata. Jika sudah selesai, maka kita bungkus singkong dengan daun pisang. Nah, saya membungkus singkong dengan daun pisang agar proses fermentasi lebih cepat. Setelah itu, kita pindahkan semua bungkusan singkong tadi ke dalam plastik. Nah, di sini saya menggunakan plastik sama agar proses fermentasi dapat terjadi lebih cepat. Dan jika sudah, maka kita buka bungkusnya satu persatu untuk disajikan ke dalam wadah yang sudah disediakan. Proses pembuatan tapai sudah jadi, dan selamat mencoba. Nah, jadi sekarang kita akan melihat bagaimana Alkitab memandang makhluk hidup yang dijadikan sebagai alat untuk membuat bioteknologi konvensional. Nah, kita akan lihat dari Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus yang memilih manusia dan menempatkannya ke Taman Eden untuk mengelola segala isi di Taman Eden itu. Begitu juga dengan Tuhan Yesus menciptakan manusia dan menempatkannya ke bumi untuk mengelola dan memelihara semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Jadi, dalam video kami, waktu kami membuat bioteknologi konvensional, kami menggunakan tanaman sebagai bahan untuk membuat bioteknologi ini. Nah, jadi dengan melakukan bioteknologi ini sama saja dengan kita itu melakukan mandat Tuhan untuk mengelola dan mengusahakan bumi dan segala isinya. Oleh sebab itu, dalam saat kita melakukan bioteknologi itu, kita harus melakukannya dengan benar dan seturut dengan firman Tuhan. Nah,
Jadi menurut perspektif kelompok kami, menggunakan makhluk hidup ataupun produk lainnya dalam membuat bioteknologi bukanlah hal yang salah, selagi kita menggunakannya dalam konteks yang wajar dan dengan tujuan yang benar. Nah, bioteknologi yang kami buat ini tidak menyalahi ataupun tidak menyimpangi aturan-aturan etika dalam sains dasar. Nah, lagi pula makhluk hidup yang kami gunakan adalah singkong dan ragi, di mana kedua bahan tersebut terbuat dari bahan-bahan alami yang tidak memiliki efek samping terhadap makhluk hidup lainnya. Jadi hal tersebut pantas atau layak digunakan sebagai untuk membuat bioteknologi.